Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat codingan di register activity. Sebelumnya kita udah buat desain untuk register activity, jadi di sini kita akan membuat coding untuk si register activity. Oke, untuk codingan register activity ini, kalian harus start dulu Apache sama MySQL-nya karena untuk pembuatan coding ini juga menghubungkan ke database ya yang kita udah buat sebelumnya juga. Lalu kita buka text editor. Di sini untuk text editornya saya menggunakan Sublime untuk membuat file PHP-nya. Oke. Di sini saya tutup dulu. Oke. Nah, lalu yang pertama kali yang kita lakukan untuk pembuatan coding dari register activity ini adalah pembuatan file PHP yang nantinya juga akan digunakan di aplikasi di Android Studio kita ya. Jadi itu penyambung antara aplikasi kita sama si database-nya gitu. Kita langsung Ctrl S saja seperti ini, membuat file PHP. Di sini disimpannya di XAMPP karena saya menggunakan XAMPP di sini, lalu ke folder htdocs. Di sini saya akan membuat new folder baru. Jadi file PHP dari project Android Studio kita untuk project pendilnya itu nanti ada di dalam folder pendil ini. Kita open. Pendilnya open. Lalu kita save untuk file PHP yang pertama itu register.php karena ini untuk codingan PHP, jadi saya namakan register.php. Lalu save. Nah, setelah kita buat file PHP-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita klik PHP seperti ini. Lalu saya akan membuat koneksinya terlebih dahulu antara file PHP kita sama database-nya ya. Dengan penamaan koneksi saya singkat aja SQL connection, lalu diikuti Oke, di sini untuk MySQL connect-nya kita butuh tanda petiknya itu 4. Oke, seperti ini. Kita beri jarak. Oke, yang pertama ini adalah untuk host karena kita pakai localhost. Jadi saya ketik localhost atau kalian bisa ketik URL-nya yaitu 127.0.0.1. Lalu di sini usernya, nama usernya. Lalu di sini password. Nah, karena di dalam XAMPP saya yang gunakan itu nggak ada passwordnya, saya langsung ketik database-nya. Di sini nama database yang akan kita gunakan untuk dalam project Android Studio di aplikasi pengaduan pendilnya. Nama database pendilnya saya peroleh dari nama database yang sebelumnya udah kita buat di sini ya. Namanya kan database pendil. Nah, di sini. Oke. Nah, jadi saya menggunakan database pendil. Oke, kita ke Sublime Text lagi. Seperti ini kita bisa cek apakah udah nama database-nya atau lokasinya sudah benar dengan cara panggil folder yang ada di PHP-nya di htdoc-nya, lalu kita panggil register.php. Jadi kalau udah kosongan seperti ini, maka saya anggap itu sudah benar gitu. Koneksinya sudah benar antara hostnya, lalu usernya, lalu database-nya sudah benar. Jika salah, dia akan memunculkan tulisan no connection. Tadi kan tidak ada tulisan apapun, jadi ini sudah benar. Lalu
Yang kedua adalah kita membutuhkan variabel. Untuk register activity ini kan para user disuruhlah memiliki akun terlebih dahulu sebelum login. Nah, jadi untuk login itu didapatkan dari seperti email dan kata sandinya itu didapatkan dari register. Nah, jadi saya akan membuat variabel yang diinputkan di aplikasinya ini. Oke, SINIK, lalu nama, nomor ponsel. Ini saya ambil dari beberapa yang harus diinputkan ya di dalam aplikasi register itu kan ada NIK, nama, nomor ponsel, email, dan kata sandi. Email dan kata sandi. Oke, kecil aja. Seperti ini. Nah, nanti ini variabel ini yang akan kita panggil di Android Studio kita gitu. Lalu kita coba inputkan terlebih dahulu secara manual sebelum kita menginputkan di aplikasi di PHP-nya untuk melihat antara hubungan dari database sama file PHP-nya udah benar apa belum gitu. NIK-nya saya tulis. Untuk NIK biasanya kita kan bentar. Untuk NIK biasanya kan 3513 gitu ya. 3513 sekian berapa gitu ya. Saya ini inputkan asal aja. Biasanya tuh ada 16, terdiri 16, 4, 8, 12, oke lebih 1. Nah seperti ini, biasanya seperti ini kan ya. Ini secara, saya inputkan secara ngasal aja. Lalu namanya semuanya itu titik gitu ya. Lalu untuk ini nomor ponselnya banyak 0834 085 347 689 054. Saya inputkan secara manual aja. Ini nggak valid kan? Jadi up to aja ya, buat kayak uji coba aja dulu gitu. Emailnya saya masukkan @gmail. Saya pakai semuanya. Saya pakai anggap ini untuk pakai Gmail ya. Lalu kata sandinya titik 123, misal seperti ini. Nah, lalu jangan lupa tanda petik, tanda titik 2. Lalu kita akan buat query dengan ditampung dengan nama simpan MySQL query. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan query untuk menambahkan apa yang kita tambahkan di sini ke dalam kolom-kolom NIK, nama, nomor ponsel, email, dan kata sandi di tabel register. Query-nya itu adalah insert into, nama tabelnya TB register. Lalu saya butuh ini. Lalu values-nya ke mana gitu, apa yang akan yang akan diinputkan, nilai yang mana yang akan diinputkan ke kolom-kolom yang ada di tabel register. Nama kolom-kolomnya yang pertama itu NIK. Untuk nama kolom pastikan sama dengan penulisannya di database. Lalu NIK ini nama, lalu nomor ponsel, email.
Jadi huruf besar kecilnya itu untuk di nama-nama kolom yang ada di tabel register ini harus sama seperti di kolom tabel di register. Seperti ini. Jadi pastikan nama-namanya itu sama dan cara penulisannya juga sama. Oke. Kita sandi values-nya ini di sini kan dari NIK ini mau dimasukkan ke dalam kolom-kolom yang ada di tabel register. Jadi kita ambil variabel yang ada di sini, ditaruh di sini. Jika lalu oke. Ini nama lalu nomor ponsel, email, dolar ya, kalau di buat beberapa itu kan dolar gitu. Nah, seperti ini query-nya udah jadi. Lalu saya butuh respon, di mana untuk responnya itu ketika berhasil disimpan maka memunculkan data telah tersimpan. Jika tidak, ya maka data tidak tersimpan gitu. Oke, di sini saya butuh namanya response sama dengan bentuk array ya. Lalu kita buat percabangan if simpan maka respon dengan kita kasih hasil ya. Oke, 1, maka si responnya pesannya yang muncul adalah data telah tersimpan. Ini jadi gini, jika query-nya itu benar ya, satu tuh benar, maka maksudnya itu jika ininya sudah benar antara query, antara nama kolom dan variabel yang di sini sudah benar tersimpan, maka akan menunjukkan pesan data telah tersimpan. Jika tidak, maka memunculkan respon, kita copy langsung aja di sini. Nilainya 0, jika salah kan 0 ya. Data kita ubah tidak tersimpan seperti ini. Lalu kita butuh echo untuk memunculkan semua kode yang kita udah tulis di sini. JSON encode respon seperti ini. Kita coba dulu. Data tidak simpan. Oke, ada yang salah sepertinya di query. Oke, kita cek. Coba kita kita coba dulu.
Oke, di sini koneksinya belum dipanggil. Next, oke. Coba lagi. Data tidak tersimpan. NIK nama. Sepertinya salah di query ya. Kita coba. Oke. Tidak tersimpan. Jadi untuk penulisan query yang benar, coba kita inputkan langsung di sini. Anggap seperti ini dulu. Uni 08. Oke, untuk email unisif@gmail.com. Lalu kata sandinya kita panggil Uni 123 aja ya. Coba kita go. Kita ambil coding yang ada di sini aja. Kita kopikan di sini. Oke, coba kita kasih nih ya. Oke, kita ubah dulu ID register. Kita nggak butuh ID register, kita langsung NIK aja. Lalu NIK nama ponsel. Untuk pembuatan sepertinya nggak usah dulu. Values kita ini ubah. Oke, di sini ini kita kasih nama shift SNIK. Lalu di sini ini S nama. Lalu di sini dolar nomor ponsel. Sini dolar email. Lalu sini dolar kata sandi. Oke, ini nggak usah. Kita coba dulu. Nah, data telah tersimpan. Oke, sepertinya tadi query-nya ada yang salah. Jadi ketika kalian menemukan masalah seperti itu, kalian bisa inputkan terlebih dahulu di database kalian. Lalu kalian bisa copy seperti tadi itu, copy SQL-nya, lalu kalian inputkan di file PHP-nya. Kita coba cek apakah benar-benar terinputkan. Oke, di sini udah ada 2 ya. Nih titik ya. Jadi udah ada 2 yang kita inputkan dari PHP-nya kan yang ini. Lalu untuk pembuatannya ini tanggal dan waktunya sesuai yang udah ya secara otomatis sesuai pembuatan. Oke, di sini sudah benar. Setelah itu kita cek waktu dulu. Oke. Lalu kita membutuhkan ini tidak untuk NIK dan nama nomor ponsel, email dan kata sandinya kan kita akan inputkan langsung di aplikasinya. Tidak mungkin kita secara manual terus-menerus seperti ini diinputkan di file PHP-nya, karena untuk isian dari NIK, nama, nomor ponsel, email dan kata sandinya itu kita inputkan di
melalui aplikasi. Jadi kita ganti metode di sini dengan metode post. Lalu kita panggil nama kolomnya NIK. Jadi semuanya kita ganti post. Jadi apa yang kita inputkan nanti di aplikasinya, dia otomatis juga langsung terinputkan di database. Kita copy dulu. Seperti ini. Ini nama yang di sini kalian cocokkan dengan nama kolom yang ada di tabel register. Nama, nomor ponsel, email, lalu kata sandi. Terus kita coba hasilnya seperti apa. Nah, oke, 67. Di sini kita akan membuat request method dari method postnya. Kita berpercabangan if di sini dolar server, kita namakan servernya, server lalu request method sama dengan post ini. Lalu else-nya kita akan membuat respon seperti ini. Oke, 0, data belum diterima. Lalu coding yang ini kita Ctrl X lalu taruh di sini. Oke, seperti ini. Kita rapikan. Lalu respon array-nya kita pindah. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan lagi. Data belum diterima karena kita belum menginputkan apapun itu. Jadi pesannya sudah data belum diterima karena kita belum mengepost apapun data yang kita ingin inputkan di tabel register, baik NIK, nama, nomor ponsel, email, dan kata sandinya. Oke, kita rapikan terlebih dahulu coding kita. Saya rapikan seperti ini. Oke, di sini saya juga membutuhkan kode untuk gini. Ketika kalian menginput suatu inputan di register itu kan ada NIK, nama, nomor ponsel, email, dan kata sandi. Nah, ketika kalian menginputkan itu salah satunya tidak keinput, biasanya kan ada muncul tulisan itu di suatu aplikasi biasanya data tidak boleh kosong. Jadi semua yang ada di register untuk desain registernya itu kita inginkan keisi semua gitu, tidak ada boleh yang kosong. Jadi kita akan membuat percabangan if di sini kita panggil NIK
NIK sama dengan seperti ini. Dan ini tanda dan ya. Jadi jika NIK nama pesan email yang katakan di itu kosong, maka dia akan memunculkan pesan bahwa data tidak boleh kosong gitu. Salah satu aja kosong, dia akan memunculkan tulisan data tidak boleh kosong ketika nanti diklik di tombol registernya gitu. Jadi kita menggunakan tanda dan di sini ya. Dan ini tanda atau deh sepertinya. Tanda atau. Kita menggunakan tanda atau jika NIK kosong atau ini dan jadi untuk dan itu harus menilai true semua kan ya. Jadi shift NIK nama kosong. Jika kita pakai atau ya jika satunya kosong ya nggak apa-apa, maka dia akan tetap melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Dan kan harus menilai true semua ya. Kan nama, nomor ponsel, lalu shift email, kosong, lalu kata sandi, kosong, maka kita munculkan pesan lagi di sini. Data tidak boleh kosong. Ini kita rapikan lagi. Lalu kita butuh else di sini. Else. Jika tidak kosong, maka dia akan mengeksekusi kode yang ini. Seperti ini. Lalu kita rapikan. Nah, titik ini ya, kurang lebih seperti ini. Oke, ini kita rapikan posisinya. Oke, kita rapikan lagi. JSON encode. Nah, setelah itu untuk coding yang data tidak boleh kosong, kita juga nanti inputkan di Android Studio-nya karena di aplikasinya nanti juga ingin memunculkan data tidak boleh kosong. Oke, setelah file PHP-nya selesai, kita cek lagi. Ya, ini sudah benar. Ketika file PHP-nya sudah selesai, maka kita menuju Android Studio-nya. Jadi apa yang kita udah tulis di file PHP-nya, kita juga implementasikan. Kita panggil di Android Studio-nya di register activity.java-nya. Oke, sebelum kita ke register.activity.java-nya, kita ke Gradle dulu. Kita buka Gradle. Nah, di Gradle ini kita akan mengimplementasikan suatu library. Kita akan pakai Volley. Oke, ini masih not responding. Jadi kita akan implementasikan atau meng-Gradle dari library Volley. Caranya kalian buka Gradle-nya kalian, lalu klik implementation. Oke, masih loading. Implementation. Kita tulis untuk Volley-nya android.volley. Ini nama paketnya. Lalu kita juga tulis versi. Untuk versi terakhir yang saya lihat untuk Volley ini masih 1.1.1. Kalian bisa cek
updatean dari versinya untuk library Poly ini. Oke, kita lihat dulu cara penulisan Gradle-nya. Tulisannya ada di sini. Oke, ini sudah benar. Kita sinkronisasi. Pastikan sebelum kalian sinkronisasi, apapun implementation yang kalian inputkan di Gradle ini, pastinya dia akan memunculkan tulisan sinkronisasi. Untuk mensinkronisasi apa yang kita in Gradle, kalian pastikan laptop kalian ini ada koneksi internet ya. Lalu kalian sinkronisasi. Nah, dia akan download Gradle. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai Gradle-nya. Oke, tunggu Gradle-nya sampai selesai. Sudah 30 menit sejauh ini. Oke, kita tunggu. Oke, dulu tinggal 2 proses scanning lagi. Ya, update lalu scanning. Jadi ketika Gradle-nya berjalan dengan sukses, dia akan kembali ke posisi awal, tidak ada sinkronisasi di sini, lalu tidak ada yang error. Oke, kita anggap di sini sudah Gradle-nya udah selesai, lalu kita close. Setelah itu, ketika kalian sudah Gradle si library Poly-nya, kita ke manifest. Oke, Android Studio-nya loading. Oke, kita buka Android manifest-nya. Di sini kita menggunakan usage permit internet permission. Sebelumnya saya sudah menggunakan atau menulis usage permission internetnya di sini di manifest dalam pembuatan desain deskripsi activity. Jadi jika kalian belum menaruh si permission internetnya, kalian bisa taruh tulis coding usage permission internetnya ini di dalam manifest. Lalu saya juga kasih Oke, di sini saya akan kasih satu lagi clear. Saya lupa. Uses clear text. Use ya. Salah. Oke. Ya, kita langsung kopikan aja di sini. Oh, salah. Kalian harus panggil Android-nya dulu. Android use kok nggak ada suggestion-nya ya. Kita langsung kopikan aja. Ini
Kita tambahkan seperti ini terlebih dahulu. Oke, langsung kita ke Java-nya aja. Kita ke Java, atau ini kita hapus terlebih dahulu deh. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Kita menggunakan kita ke register activity. Oke, sekarang kita ada di coding register activity. Yang pertama kita akan membuat, seharusnya kalian inputkan, sebelumnya kita udah inputkan edit text dari Anika, nama, open shell, email, dan kata sandinya, lalu udah kita panggil ID-nya juga. Setelah itu jika kalian udah lakukan itu, saya akan membuat private void. Void dengan nama simpan register. Oke, seperti ini. Butuh. Nih. Nah, jadi untuk codingannya di sini saya akan fokuskan di sini. Jadi ketika ada kesalahan, jadi saya bisa lihat kesalahannya dari private void yang kita masukkan. Kita butuh string request. Jadi untuk codingannya itu saya satukan di dalam folder private void ini ditampung disimpan register ini. String request. Oke, bentar. String request. Oke, belum muncul. Kayaknya Gradle-nya belum sempurna deh. Kita ke Gradle dulu. Oke, kita delete dulu ya Gradle-nya. Kayaknya Gradle-nya belum terimplementasi dengan sempurna. Kita delete. Lalu kita sinkronisasi lagi. Oke, kita coba langsung kita kopikan. Tapi udah bener sih yang tadi. Kayaknya waktu nge-Gradle itu nggak semuanya terselesaikan. Oke, di sini. Lalu sinkronisasi. Kita coba sinkronisasi lagi. Oke. Coba kita ke register. String request. Nah, di sini nggak muncul untuk string request-nya. Kayaknya ada masalah di ini sih, Gradle. Oke, koneksinya udah enak apa belum? Coba kita udah connect. Oke. Coba sinkronisasi lagi. Oke, sepertinya aplikasi kita ini masih ada dalam masalah. Coba kita file close project dulu. Nah, coba kita buka lagi. Kayaknya kalau kalian Gradle-nya udah sukses, sebenarnya string request-nya udah muncul. Implementation. Oke. Implementation. Android. Boleh
1.1.1. Oke, kita lihat. Udah benar. Coba kita sinkronisasi lagi ya. String request-nya udah muncul. Jadi ketika seperti ini tadi kalian bisa close project dulu, coba grade-nya dihapus dulu, lalu kalian buka project-nya kalian lagi, terus kalian grade lagi, gitu ya. New string request, lalu kita request metodenya kita menggunakan metode post. Lalu kita butuh URL di sini. URL-nya itu karena kita menggunakan user permit internet permission, maka antara si LP sama laptop kita sama handphone kita itu terhubung dalam satu jaringan internet yang sama. Jadi saya butuh lihat ipconfig-nya dulu, IPv4-nya dulu dengan cara masih loading, ntar. Kita ke CMD ya. Kalian klik CMD aja gitu. Command prompt. Kita open. Nah, kita tunggu. Lalu saya cek ipconfig ya, konfigurasinya si IP. Di sini ada IPv4-nya itu 192.168.43.11. Kita Ctrl C aja, kita copy untuk pembuatan URL-nya. Jangan lupa ada HTTP gitu ya. Lalu di sini nama folder yang htdocs-nya yang kita udah buat tadi, penil, karena kita kan ingin menghubungkan antara si PHP-nya juga. Apa yang udah kita tulis di PHP kita akan panggil di register.activity-nya ini. Lalu kita panggil register.php seperti ini. Lalu kita butuh new respon listener merah di sini. Kita butuh new error, respon error listenernya. Lalu nih, kita bisa seperti ini dulu. Jadi di sini udah kita punya request. Lalu saya butuh logchat. Jadi apapun yang kita hadapi waktu pas error atau tidak errornya, nanti kita bisa cek di logchat di sini nantinya ya. Dengan tag ina saja, lalu respon. Kita panggil responnya, di error pun juga kasih logchat. Kita panggil logchat. Tagnya saya juga ubah jadi ina. Lalu di sini error get message. Oke, di sini kita rapikan dulu coding-codingnya. Lalu kita butuh JSON object, lalu make object, JSON object, respon. Ada merah di sini, tinggal alt enter, lalu kita handle dengan try catch.
Lalu di sini kita akan ketika kita mencoba di file PHP ada beberapa pesan yang ditampilkan dari file PHP yang udah kita buat di sini ada beberapa pesan ya. Untuk pesan-pesan ini juga ingin kita tampilkan di aplikasi kita. Jadi kita panggil saja string bukan string request, string kita kasih pesan, nama pesan. Oke, objek kita panggil objek dari JSON objeknya karena kita pakai JSON get string, lalu kita panggil pesan. Nah, pesan ini dipanggil dari ini karena kita menampung semua pesan kita itu dalam ditampungnya dalam tulisan pesan. Jadi kita tinggal panggil saja dengan cara pesan seperti ini. Lalu toast agar memunculkan beberapa pesan yang sudah kita tuliskan dalam pesan, maka kita panggil toast. Nah, untuk pesannya kita tidak perlu menginputkan lagi di sini, cukup kalian panggil pesan. Ya, panggil pesan yang ini karena dia udah memanggil pesan yang terisi di dalam pesan yang ada di file PHP-nya di sini. Oke. Kita rapikan dulu seperti ini. Lalu kita membutuhkan parameter. Jadi apapun yang kita inputkan di aplikasi kita itu juga nantinya terinputkan di database. Caranya seperti ini. Oke. Kita kasih kurung kurawal tadi ya di sini. Nah, di sini kita kasih kurung kurawal. Oke. Lalu kalian klik get param gitu. Nah, di sini ada get param, kalian langsung enter. Nah, di sini kita panggil map. Ada key, ada value. Tadi ketika kalian panggil map, nah ini ada key, ada value. Oke, key-nya ini string, berupa string. Lalu value juga berupa string. Kita kasih nama dengan parameter, lalu new. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih ambil parameternya .put. Jadi apapun yang kita inputkan di teksnya di aplikasi kita, nik ya di sini, maka dia akan dijadikan berupa string gitu. Oke, kita panggil si ini. Nama nih variabel yang di sini untuk menampung edit text ya. Kita panggil nik.getText.toString ini. Lalu kita lakukan semuanya kepada item-item yang kita inputkan nanti, inputan yang kita inputkan di aplikasi di register activity-nya. Kita ubah saja. Oke, untuk penamaan di sini kita sesuaikan dari di sini PHP-nya. Nah, jadi kan untuk yang menginputkan kan yang ngepost kan di bagian sini. Jadi kita sesuaikan dengan penamaan variabel yang ada di sini. Nika, nama, terus nomor ponsel, penulisannya harus sama persis ya. Ini kan nama, nomor ponsel, email, oke, kata sandi. Oke, seperti ini. Lalu return-nya kita ubah, return parameter. Kita cek dulu kodenya. Oke, ini kita ubah. Hampir saja lupa. Nama, nomor ponsel, lalu di sini email di register. Oke, ini
Ini nama yang biru-biru ini, NIK, nama ponsel itu adalah nama variabel dari edit text-nya ini. Nah, oke. Kan nama ponsel email. Oke, udah benar seperti ini. Lalu kita butuh satu lagi yang namanya request queue. Jadi apapun yang kalian tulis, jika tidak ada request key, maka dia akan tidak mengeksekusi apa request yang udah kita buat tadi ya. Di dalam string request-nya tadi, request queue, kita kasih nama register saja dengan new request queue get application context ya, di request mana dari activity ini, kali register activity, lalu register dot add string request. Nah, ini register kita dapatkan dari ini penamaan dari request queue-nya. Untuk string request-nya ini kita ambil dari penamaan string request yang ada di sini. Oke. Kita lupa tanda petik. Nah, setelah itu apapun yang kita tulis di simpan register ini kita bisa panggil di sini ya. Nah, jadi ketika di tombol register apa yang akan dieksekusi gitu kan? Karena kita udah buat private void, jadi udah disimpan di dalam private void. Jadi apapun coding-coding atau perintah-perintah yang udah kita tulis bisa langsung kita panggil seperti ini. Simpan register. Nah, jadi codingnya ini gak banyak di sini. Jadi kita bisa lihat untuk melihat coding untuk yang simpan registernya itu fokus di dalam sini aja gitu. Lalu kita cek waktu dulu. Oke, udah 52 menit. Ada yang lupa di sini untuk data tidak boleh kosongnya juga. Coding ini yang kayak di file PHP-nya untuk jika kita menginputkan salah satu aja kita tidak inputkan di register activity-nya, maka dia akan memunculkan pesan data tidak boleh kosong. Jadi di sini juga saya tulis codingnya dengan percabangan. Jadi nik.getText.toString.isEmpty jika tidak ada atau tidak diisi. Lalu nik, selain nik nama, ini nama variabel dari edit text-nya yang tadi ya. Nama getText.toString.isEmpty. Lalu nomor ponsel dot getText.toString.isEmpty. Oke, kita bisa ke bawahin gini. Lalu ponsel sudah, email. Kita mengambil teksnya, lalu di toString, deal dengan string jika tidak ada, gitu kan. Isempty itu kosong, lalu kata sandi .getText.toString.isEmpty. Jadi ketika apapun yang kita semisal nik-nya kosong, maka nama juga kosong, nama ponsel dan semuanya semisal kosong yang kita inputkan di register activity-nya, maka dia akan memunculkan class atau tulisan data tidak boleh kosong seperti ini. Lalu kita buat else. Oke, seperti ini. Nah, jadi coding ini kita pindah ke sini. Jika tidak, maka dia akan eksekusi perintah yang ada di simpan register, lalu dia akan pindah ke halaman login activity. Oke, seperti ini codingnya sudah selesai. Oke, kita cek lagi. Pause. Kita rapikan.
Oke, di sini tadi yang manifest tuh seharusnya dikasih tambahan ya. Saya coba tambahkan lagi. Tadi kan nggak support gitu. Oke, masih tetap jalankan dulu aja. Kita coba jalankan dulu. Pastikan ada koneksi internet ya. Oke, kita arahkan ke HP kita. Kita run. Jadi antara HP dan laptop kita harus satu jaringan yang sama aja, itu jaringan internet yang sama. Kita tunggu gradernya sampai selesai. Kita tunggu gradernya sampai selesai. Udah diinstal. Oke, untuk Gradle-nya untuk manifest kita belum pindah intent filternya. Kita pindah dulu ke register. Pindah ke register. Coba di run lagi. Diinstal. Oke, ini sudah muncul di HP saya. Kita tutup dulu semuanya. Oke, loading. Ya, laptopnya mulai lemot. Tutup. Oke, kita refresh dulu. Sebelum buka visor, kita refresh dulu. Kita refresh.
Ya, ya, kita buka visornya sekarang. Oke. Tutup. Masih loading. Buka visor, masih loading. Kita coba cek waktu ya. Wah, udah 1 jam lebih dalam pembuatan coding register activity-nya. Kita tunggu visornya. Di sini di layar handphone saya sudah muncul sih activity-nya. Oke, visornya ditunggu. Oke, visornya nggak muncul-muncul, jadi kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu sampai muncul untuk perintah view untuk mengkonekkan antara LP sama visornya. Ya, masih belum muncul. Tapi aja langsung view. Udah diklik view, masih waiting for the visor. Waiting. Oke, ini tampilannya. Saya tutup dulu ya. Oke, di sini kita tampilkan, kita geser seperti ini. Kita buka dari awal pendil ya. Nah, kita coba isi NIK-nya 3513 063. Saya inputkan biasa aja. Namanya Ina aja nih. Nomor ponselnya 083654123456. Oke, untuk emailnya saya inputkan ina@gmail.com. Lalu kata sandinya saya kasih ina123 gitu aja ya. Karena tadi ada tulisannya kan minimal 6 karakter. Lalu coba kita klik register. Oke, dia udah ke activity si loginnya. Coba kita ke sini. Apa udah ke input? Oke, kita buka dulu. Belum respon. Kita cek apakah udah datanya benar tersimpan. Kita jahi, di browse atau dijelajahi ya. Nah, kita proses apakah sudah tersimpan atau belum. Memproses. Oke. Untuk namanya belum tersimpan ya. Nick nama, nomor ponsel sama emailnya belum tersimpan. Oke, coba kita cek.
register, sepertinya di sini. Ini nama. Kita coba periksa lagi codingnya. Kita lihat dulu, saya mau koreksi codingnya dulu. Apa ya? Belum. Padahal sudah saya inputkan semua. Di file PHP-nya coba kita lihat di log chat-nya. Kita arahkan HP kita, lalu ke project kita, lalu kita pilih error, show only application. Oke, nggak muncul apa-apa ini. Tek. Oh, 3 proses running, masih running. NIK nama apa yang kita inputkan masih belum terkoneksi ya tadi. Kita coba cek lagi habis ini. Oke, terarahkan ke HP kita. Error. Show only. Tagnya ini. Kok nggak muncul apa-apa ya? Apa ya? Terus proses. Oke, nick, nama, nomor ponsel, email, dan kata sandinya nggak muncul. Log chatnya pun nggak muncul. Samsung. Benar. Untuk ID sudah saya panggil semua di sini. NIK. Coba ID-nya. Activity register. Ponsel. Nama. Ini NIK. ID-nya apa ya? NIK, ini nama.
Ini nomor ponsel, ini email, ini kata sandi. Oke, kita cek email. Kita benar. Apa ya? Tas. Get parents. Make. Kan nama, nomor ponsel, email. Oke. Kita coba file close project dulu. Sepertinya prosesnya belum selesai. Coba kita prosesnya ini juga belum selesai sih. Coba close project dah, kita terminate aja. Oke, coba kita buka lagi project kita. Kita tunggu sampai selesai. Gradle lagi. Kita tunggu sampai gradle-nya selesai. NIK, nama, nomor ponsel, email, kata sandi. Oke, kita Candy Studio dulu. Oh, masih Gradle. Kita tunggu Gradle-nya sampai selesai, baru kita jalankan lagi. Oke, Gradle-nya juga sudah selesai. Kita pilih HP kita lagi, lalu kita coba run lagi. Kita tunggu Gradle-nya sampai selesai. Oke, coba kita ke log chat. Kita pilih yang error. Oke. Nggak ada apa-apa, coba kita inputkan lagi. 236. Untuk ininya. 6 1 2 3 1 4 5 6 7 8. Di sini namanya saya coba Ina lagi deh. Ina, lalu nomor ponselnya 1. Ina, kita buat yang baru, ina@gmail.com. Berikut di sini Ina 2 kali 1 2 3. Selesai. Coba kita register. Oke, ada yang error nih di sini. Ada yang error untuk list text HTTP traffic. Sebelumnya juga muncul seperti ini. Jadi saya butuh suatu coding lagi di manifest.
di sini aja ya. Android. Oke, di sini tempatnya true. Pilih true. Coba kita jalankan lagi. Tadi penempatan clear saya yang salah naruhnya. Lalu saya coba close project lagi. Sepertinya untuk project yang saya jalankan sebelumnya itu pending, jadi saya close project lagi. Lalu saya buka. Oke, di sini sepertinya ada studinya LPC sudah lemot. Jadi kita jalankan lagi. Jadi kalian kalau ada permasalahan, coba saja kalian bisa file close project atau ya file close project. Ya yang sering saya lakukan itu kalau udah apa yang kita lakukan udah benar, ternyata di logchat gak muncul apa-apa, tadinya ya udah saya close project aja, lalu buka project lagi gitu. Itu selama itu ya, kalau kalian tidak menemukan errornya, merasa udah benar terus tidak ada apa-apa, ya kalian coba close project lagi. Oke, di sini udah muncul lagi. Saya kasih lihat di visornya. Oke, NIK-nya coba saya inputkan lagi. 2134 5678 955. Namanya saya kasih Jamiatul aja deh. Jamiatul Munawwaroh. Nomor ponsel 812345678. Saya berikutnya emailnya itu coba emailnya ini namanya ya emailnya nah itu aja deh, gmail.com. Berikut kata sandinya coba Ina 456. Selesai, coba register. Data tidak tersimpan. Munculnya data tidak tersimpan. Coba jelajahi. Proses. Nah, benar-benar tidak tersimpan. Jadi kayaknya kita ke logchat. Ada error apa? Oke, hasil 0. Data tidak tersimpan. Oke, kita cek di file PHP. Oke, ini salah di apa ya? Oke. Sepertinya ada yang salah di Androidnya juga. Ke register. Oke, ini sudah. Nama file PHP-nya register.php. Udah benar. Lalu ini htdoc-nya, kita cek htdoc-nya. Kita coba cek nama htdoc-nya, takutnya salah. SMPP. Oke, SMPP-nya. Loading.
uh, TikTok, lalu dipendik. Namanya pendik, udah bener. Oke, kita cek lagi ke sini. Oke, ternyata sepertinya bukan kesalahan coding, tapi karena ada codingnya udah bener semua di sini, hanya loading saja atau terkendala loading ya atau apanya lah saya nggak tahu. Tapi ini codingnya sudah benar semua, nggak tadi ketika saya udah cek ulang udah benar semua. Lalu saya coba lagi, saya coba tadi untuk menginputkan satu satu inputan. Kita coba ya di sini. Ketika dijelajahi coba kita jelajahi. Nah, ternyata udah tersimpan. Nah, coba kita eh, coba lagi ya di run. Coba kalian run lagi. Saya run lagi. Tadi nggak di run, tapi lalu saya pause. Ketika saya sudah pause, lalu saya coba lagi di aplikasi saya. Ternyata dia udah menyimpan. Sepertinya tadi hanya loading ya, bukan kesalahan coding. Kita klik saja seperti ini. Lalu kita coba lagi, coba ya. NIK-nya itu kita inputkan, terserah dulu namanya, coba Jamia tuh. Oke, nomor ponsel, lalu email. Coba kita pakai email @gmail.com. Berikut kita kasih email 1, 2, 3. Ina 456 aja ya. Coba register. Nah, data telah tersimpan. Jadi yang tadi ketika saya post itu tidak ada masalah apapun, tapi saya coba untuk tidak di-record ya, dicoba ternyata bisa. Jadi kesalahannya tuh kayaknya hanya loading saja gitu. Coba kita jelajahi di sini, browse. Nah, maka datanya sudah tersimpan di sini ya. Jadi untuk yang ini salah tadi yang ada di letak clear text itu yang HTTP, lalu yang saya close project dan buka lagi. Nah, yang ini ketika saya coba pause, lalu saya pause videonya, coba saya jalankan, ternyata bisa, lalu saya jalankan lagi, ternyata udah bisa. Oke, jadi video kali ini, nah untuk video selanjutnya kita akan ke coding untuk login. Oke, ini sudah benar ya untuk si coding di register activity, tinggal ke coding login. Jadi ketika kita klik register tadi udah muncul toas data telah tersimpan, lalu dia akan ke login activity sesuai coding yang kita udah inputkan di sini. Nah di sini, oke. Nah, kita coba lagi satu lagi. Ketika di sini kita akan menulis data tidak boleh kosong. Semisal kita langsung klik tombol register, maka dia memunculkan tos data tidak boleh kosong. Walaupun kalian mengisi semuanya, lalu untuk nomor ponsel gak diisi, mungkin ya, coba selesai. Coba kita klik register. Satu ada, tuh data tidak boleh kosong. Jadi satu saja yang tidak diisi, form yang tidak diisi, maka dia akan memunculkan pos data tidak boleh kosong. Oke, sekian dari coding video dalam pembuatan coding register activity kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf mulai tadi banyak kesalahan ya dalam pembuatan video, tapi itu hanya ada kesalahan dari teknis
loadingnya dari LP saya atau dari koneksi itu bukan dari kesalahan coding sih sebenarnya. Oke, eh, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.